Cerita berlanjut setelah mengusir anak kecil dan kawanan serigala, mereka pun bergegas mencari Raja Akil yang hilang di bawah kawanan serigala tadi. Di tengah perjalanan, Xiangsu menemukan kalung yang ia duga kalung tersebut milik Raja Akil. Melihat itu, Cheng Xin yakin jika Raja Akil masih hidup dan akan menemukannya jika terus menelusuri arah tersebut. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan, hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat yang disebut Kaluosa. Namun saat sedang menelusuri tempat itu, tiba-tiba mereka diserang oleh Hanba. Xiangsu yang akan mengejar Hanba tersebut menyuruh Cheng Xin agar menunggunya di sana. Akan tetapi setelah Xiangsu pergi, Cheng Xin pun dibawa oleh kawanan serigala. Dan singkat cerita, Cheng Xin pun berada di sebuah tempat bersama anak kecil bernama Xiaoshan, orang yang menyerang dirinya waktu berada di hutan Halahe. 你们把阿克勒王弄到哪里去了？你叫什么名字？画的什么？这是萧山？你叫萧山？ Kemudian Xiaoshan membawa Cheng Xin keluar dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Cheng Xin melihat Xiangsu sedang menyeret Raja Akil. Saat Cheng Xin menghampirinya, ia melihat tubuh Xiangsu diselimuti aura hitam. Tak lama kemudian, Hanba kembali muncul. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba Xiangsu mencekik dirinya. Merasa ada yang tidak beres, Cheng Xin pun mencoba menyadarkan Xiangsu dengan cara masuk ke alam bawah sadarnya. Sedangkan di sisi lain, Xiaoshan dan Raja Akil berusaha menahan Hanba agar tidak mengganggu Cheng Xin. 萧叔， Namun naasnya Raja Akil pun harus tewas. Tak lama kemudian Xiangsu pun sadar dan berhasil mengusir Hanba tersebut. Setelah itu, Cheng Xin dan Xiangsu menghampiri mayat Raja Akil yang tergeletak tak jauh dari sana. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba ada suara misterius yang memanggil mereka. Lalu scene pun berganti di mana diperlihatkan sosok Dewa Rusa dan Dewa Serigala. Kemudian datang seorang eksorsis dari dinasti Han bernama Zhang Liu. Zhang Liu datang ke Kaluosa tak lain yaitu untuk sebuah benda bernama Mutiara Naga dari Dewa Naga Juyin. Mendengar itu, tiba-tiba Dewa Serigala marah. Kembali lagi kepada Cheng Xin dan Xiangsu. Mereka terus berjalan dan sampai di sebuah pemakaman leluhur suku Sunyu. Dan singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah tempat di mana di tempat tersebut terdapat Dewa Rusa bersama Xiaoshan. Lalu Dewa Rusa memperkenalkan dirinya bernama Lu Ying. Cheng Xin yang melihat Dewa Rusa terluka meminta izin untuk memeriksa lukanya. Namun lampu hati tidak dapat menyembuhkannya karena racun di tubuh Dewa Rusa sudah masuk ke sumsum tulang. Dan sedikit informasi jika tubuh Dewa Rusa terkena darah dari Dewa Iblis. Kemudian Xiaoshan mengambil sebuah benda dan Dewa Rusa memberikan benda tersebut kepada Cheng Xin, yang katanya di dalam benda tersebut adalah abu tulang dari Phoenix. Dewa Rusa meminta agar Cheng Xin menyimpan benda tersebut, yang kemungkinan suatu hari Phoenix tersebut bisa terlahir kembali atau bereinkarnasi. Kemudian Xiangsu bertanya mengenai orang yang bernama Keyela. Dewa Rusa bilang jika dirinya tidak mengetahuinya. Namun ia menebak jika Keyela yang dimaksud pasti anak buah dari Xiu yaitu Shihai. Sedikit penjelasan jika Xiu yang dimaksud adalah Dewa Iblis. Jika kalian masih ingat part ini, wujud dari Dewa Iblis yaitu menyerupai pohon karena tubuhnya tersegel. Lalu Cheng Xin bertanya mengenai mutiara laut karena dalam buku catatan kuno Zhang Liu berkata jika mutiara laut berada di Kaluosa.
Dewa Rusa bilang jika 300 tahun yang lalu Zhang Liu telah membawa pergi mutiara laut dari Kaluosa. Dan setengah tahun kemudian energi spiritual dunia pun menghilang. Mendengar itu Chengxi menduga jika menghilangnya semua mana ada hubungannya dengan mutiara laut. Kemudian Dewa Rusa mengatakan jika samar-samar dirinya merasakan telah terjadi sesuatu di dataran Chili. Dewa Rusa akan membantu mereka pulang melewati jalan pintas. Namun sebelum itu Dewa Rusa memohon agar Chengxi dan Xiangsu membawa Xiaoshan. Singkat cerita mereka pun berangkat menuju dataran Chili. Tak lama kemudian terlihat Dewa Rusa menggunakan sisa energi silumannya untuk mengantarkan mereka pulang. 竟然用了全部的妖力，我该如何报答你了？归心似箭呐！ Sebelum sampai, Dewa Rusa memohon agar Chengxi dan Xiangsu merawat Xiaoshan karena sebentar lagi energi spiritual milik Dewa Rusa akan habis. Dan benar saja tak lama kemudian tubuh dari Dewa Rusa seketika meledak dan melebur.要好好活着。 智障，护法武士，谢谢你们。 Singkat cerita, mereka pun sampai di camp alien Shigu. Namun betapa mengejutkannya, camp tersebut hancur lebur dan banyak mayat yang berserakan. Kemudian Chengxi pun dibuat sedih karena melihat Ratu Akil yang sudah tergeletak tak bernyawa. Chengxi yang merasa terpukul atas kepergian Ratu Akil tiba-tiba pingsan di tempat. Tak lama kemudian saat dirinya terbangun, Chengxi membantu Xiangsu mengumpulkan semua mayat di sana untuk dimakamkan. Dari 3.000 mayat yang mereka kumpulkan, Xiangsu tidak menemukan keberadaan telepon sama sekali. Lalu tiba-tiba Xiaoshan datang dengan membawa sebilah pedang, yang ternyata pedang tersebut adalah milik Hanba. Dan Chengxi menduga jika orang dari alien Shigu masih ada yang selamat. Kemudian mereka melacak jejak alien Shigu dan singkat cerita mereka pun sampai di sebuah tempat di mana mereka membantai semua zombie di sana tanpa ampun. Tak lama kemudian terlihat alien Shigu yang masih selamat berada di sana. Melihat kedatangan Xiangsu dan kawan-kawan, mereka pun bersorak gembira. Di sisi lain terlihat pimpinan Hanba melihat mereka dari kejauhan. Kemudian saat Chengxi akan menggunakan lampu hati, anehnya lampu hatinya tidak bisa digunakan. Dan mau tidak mau mereka harus mundur untuk sementara. Di camp, Xiangsu menanyakan keberadaan telepon kepada orang-orang di sana.
Namun orang-orang di sana tidak ada satupun yang mengetahuinya. Dan season 1 pun tamat cuy. Oke cuy, sekian dulu video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa kalian ketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.糟了！